cyber ke Indonesia. Kebetulan Indonesia tidak mengembangkan nuklir. Nah, negara-negara yang dicurigai mengembangkan nuklir itu seperti Iran, ya, Irak, kemudian Jepang. Ya, tapi kalau Jepang karena sekutunya ya aman-aman aja. Karena di Jepang itu tidak ada BBM, mahal sekali, ya, 1 liter 30.000. Sehingga mereka akhirnya mengembangkan nuklir untuk listrik. Listriknya dipakai untuk apa? Untuk kereta. Ya, semua motor, mobil tidak boleh dijual di Jepang, dikirim ya ke negara kita. Anda pakai motor kan? Ya, mereknya Honda. Jadi kalau ada orang Jepang di sini bingung, ini kok banyak merek Honda yang mahal karena di Jepang nggak ada. Ya. Nah, semua dikirim ke negara kita. Saya akan bicara sedikit tentang peranan search system ya untuk melindungi data pribadi dan institusi. Kenapa? Karena security itu sangat penting saat ini. Bagi negara maju, cyber security itu merupakan angkatan kelima selain 4 angkatan yang mereka punya. Jadi kalau di negara kita kan ada TNI AL, TNI AD, TNI AU, ya, kepolisian. Nah, cyber security itu angkatan kelima kalau di Amerika. Jadi memang ada rekrutmennya untuk khusus tentara cyber yang disebut dengan cyber army. Ya, kalau di negara kita belum, masih jauh lah. Ya, masih jauh. Mungkin masih hobi. Ya, seperti contohnya Mas dari fosil ya, itu masih hobi. Belum menjadi senjata yang dahsyat untuk mempertahankan NKRI. Nah, saya kan bicara backgroundnya, kenapa kok seperti ini internet ya. Kita lihat internet, tahun 98 internet itu dijual harganya sangat mahal sekali, 1.200 US dollar per megabit per second. Ya, tahun 98, Anda kelahiran tahun berapa? 97 ya, mungkin masih baby lah waktu itu. Ya. Harga handset masih 3 juta perak. Itu pun belum bisa dipakai untuk internet. Ya, saya dan zamannya Pak Edi itu hanya handphone bisa dipakai untuk SMS. Ya Pak ya. Nah, jarang orang pakai internet lewat handphone karena nggak ada alatnya. Ya, Nokia itu baru-baru aja. Ya, kalau Nokia zaman dulu itu hanya untuk teks, voice bisa, tapi mahal sekali. Satu kali nelpon 20.000 perak. Jadi orang kirim pakai SMS. Ya. Nah, dari tahun 2013 sudah turun sekali menjadi 1,57 US dollar per megabit per second. Handsetnya anjlok jadi 500.000. Benar nggak? Cina sekarang handset Cina itu yang Chinese product ya, seperti Android, apalagi V-Cross, apalagi macam-macam lah. Itu sudah 500.000 kita bisa internetan. Ya, 2014 turun lagi harganya menjadi 0,94 US dollar per megabit per second. Ya, handsetnya 500.000. Nah, diperkirakan tahun depan menjadi turun lagi 0,63. Sekarang kan Anda pakai internet berapa sebulan kan, murah kan? Hanya 50.000 paling ya. Diperkirakan akan turun lagi menjadi 30.000 nanti sebulan. Dan itu menjadi kebutuhan pokok para mahasiswa. Ya, selain air, listrik, ya, yang ketiga internet. Nah, pertanyaan saya, kapan Anda baca koran terakhir? Pasti udah lama sekali ya. Saya sudah nggak baca koran itu 2 tahun. Menurut saya koran ketinggalan zaman. Ya. Koran itu berita yang kemarin. Ya, sedangkan berita hari ini saya cukup media online. Atau tadi jam 6 ada berita apa? Ya buka aja media online, banyak sekali. Penting kalau yang mau asing ya CNN dan banyak sekali.
bisa disimpulkan koran, majalah akan habis, ya, nggak lama. Ya, di tahun-tahun depan itu akan habis. Termasuk nanti perkuliahan sudah tidak ada lagi tatap muka seperti ini. Ya. Pak Nurul sudah mengembangkan itu PJJ ya. Nanti langsung hanya gedung aja, urus administrasi pun juga bisa di bank dan dimanapun. Jadi terus dosennya di mana? Ya ngajar di rumah cukup. Ya, teriak-teriak sana sini kayak kamera. Nah, internet live statistik. Ya. Tahun 2014 ya, jumlah pengguna internet itu sudah lebih dari 3 miliar. Sudah lebih dari 3 miliar. Penetrasinya itu 40% penduduk dunia itu pakai internet. Jadi sudah jarang orang nggak pakai internet. Adapun kalau nggak pegang internet satu hari itu sudah bingung kan? Buka email lah, ya, yang chatting lah, itu semua pakai internet. Tahun 2013 masih 2,7, 2012 masih 2,5. Sekarang sudah 3 miliar pengguna internet dan makin lama makin naik, ya, terus naik. Kita lihat, ya, tahun 93 user internet itu hanya 14 juta. Ya. Saya lulus kuliah 93, masih belum pakai internet karena masih di Amerika ya. Yang pakai internet di Indonesia masih jarang sekali. Tahun 95 kita baru pakai internet. Tahun 2005 itu sudah 1 miliar pengguna internet. Dan tahun 2014 hampir 3 miliar pengguna internet. Pertumbuhannya sangat cepat sekali. Nah, tadi kalau kita kembali ke bandwidth, harga internet kenapa makin turun? Ya, memang makin murah. Harga barang makin tinggi. Gak ada harga apapun di dunia ini yang makin turun selain internet. Ya, kalau harga barang tadinya kita beli baju masih 20.000, sekarang beli baju sudah 100 ribuan. Ya, dulunya beli motor ya, cuma 2 juta, sekarang sudah 18 sampai 20 juta. Jadi harga internet memang akan turun terus. Kita lihat by country. Nah, internet di negara ini yang paling besar adalah di Cina pengguna internet. Sudah 650-an juta. Total populasinya memang besar, 1,4 miliar. Ya. Nah, bandingkan dengan Indonesia. Indonesia itu internet usernya baru 50-an juta. Gak besar. Penduduknya 250 juta lebih. Jadi 20%. Yang bagus-bagus itu hanya di kota besar kayak Purwokerto, Jogja, ya, Bandung, itu pengguna internetnya banyak. Coba Anda minggir sedikit, ya, minggir sedikit itu di Purbalingga, ya. Pengguna internetnya makin lama makin anjlok sedikit. Kalau ditanya internet buat apa, Mas, ya nggak ngerti. Ini karena ayam, beli beras, karena internet nggak penting sih di daerah-daerah yang ya, agak pinggir. Saya sudah mengelilingi 20 provinsi, tidak banyak yang menggunakan internet, hanya di kota besar. Yang di kota-kota kecil pinggiran kita jalan 15 kilo saja dari kota besar sudah sedikit pengguna internetnya. Ya. Kita lihat Korea Selatan. Ya, Korea Selatan itu internet usernya 45 juta, tapi populasinya 49 juta. Bisa dibilang ya 90% lebih pengguna internet di seluruh Korea itu orangnya pakai internet semua. Ya. Jadi jarang yang tidak pakai. Mereka transaksi pakai internet, pakai elektronik transaksi. Mau keluar masuk jalan tol sudah tidak ada orang lagi, tidak ada penjaga, semuanya elektronik. Ya. Mau naik kereta
berinteraksi dengan orang lain. Ya, kalau di sini masih banyak, sehingga makanya korupsi kemana-mana, karena masih banyak uang cash yang beredar. Ya, tapi kalau di negara maju uang cash itu tidak ada lagi, semua cashless. Ke supermarket kalau kita masih ngeluarin uang cash, ya, nah, itu pasti orang Asia. Ya, tapi kalau sudah di negara yang sangat maju, Jerman, US, Jepang, itu jarang sekali orang pakai uang cash untuk transaksi. Tempel. Ya. Malaysia itu juga bagus. Ya. Malaysia 60% penduduknya sudah pakai internet. Ya. Indonesia nomor berapa? Masih di nomor 13 di dunia. Ya. Sedangkan nomor 1 adalah Cina. Tapi kalau urusan Facebook, Indonesia nomor 1. Karena satu orang bisa punya lebih dari satu account. Ya, bisa 5, bisa 6. Ya. Kalau pagi namanya Tono, siang gigi Tony, malam jadi Wati, nah, banyak. Nah, Indonesia ini cukup lumayan ya. Yang tadinya tahun 2000-an kita hanya user internetnya baru 1,9 juta. Tahun 2014 kita sudah hampir 50 juta. Jadi bisa dikatakan meningkat. Kenapa meningkat? Internetnya makin murah, handset yang dipakai makin murah, sehingga mahasiswa, anak-anak SMA sekarang sudah pakai internet semua. Ya. Dan memang lebih murah chatting pakai internet, nggak pakai SMS. SMS mahal sekali. Nah, ini yang memacu ancaman di bidang security. Jadi tidak semua orang itu berbuat baik. Banyak juga orang yang mencari uang dengan internet, ya. Karena sekarang nyolong barang, kalau nyolong dompet, dompetnya hilang. Nyolong laptop, laptopnya hilang. Tapi kalau nyolong informasi, informasinya tetap ada. Yang merasa dicolong tidak merasakan apa-apa. Ya, karena dicuri itu hanya di copy paste, keluarin dari tempatnya. Ya, bayangin Anda sudah meneliti, sudah 2 tahun, mau maju skripsi, ya, mau maju dicegat sama akademik. Oh, ini sudah pernah dibuat di tempat lain loh. Kok bisa? Padahal ini kan karya saya. Karena sudah diambil orang, sudah diplagiat di tempat lain. Anda sebelum sempat publikasi, orang lain yang sudah publikasi. Ya, banyak. Ya, saya juga mengalami. Ada beberapa tulisan saya di copy paste orang. Karena saya masih menjunjung tinggi copyright, ya. Jadi saya tulis di majalah, tidak saya publikasikan di internet. Orang-orang yang mempublikasikan di internet. Ya, sekarang lagi saya urus untuk copyright. Banyak kasusnya. Belum lagi negara-negara lain, ya, saya tidak menjelekkan Cina karena banyak penemuan paten negara-negara berkembang itu disedot keluar. Ya, dibuat di Cina dengan teknologi yang murah, SDM yang murah, bahan materi yang murah, dijual kembali ke kita. Ya, saya khawatir desain kita batik ini kalau sudah diproduksi massal di Cina sudah nggak ada harganya lagi, sangat murah. Ya, nggak lama itu, gampang kok, tinggal sedot desainnya, produksi di Cina aja. Apa yang tidak bisa diproduksi di Cina? Laptop. Ya. iPhone Cina juga ada, ya. Macintosh Cina, Samsung, ya. Samsung Note 3 baru mereka belum rilis di Cina sudah mengeluarkan cloningnya, betul? Ya. S4 baru mereka mau rilis, mereka sudah mengeluarkan besar-besaran di sini. Nah, ini copyrightnya
itu bagaimana ya. Sehingga ancaman di cyber security ini sangat banyak dan luas. Ini saya ambil dari Symantec tahun 2014 awal Januari kemarin ya. Ancaman di bidang security cukup besar ya. Saya ambil 3 saja ya, yang paling besar, yaitu 91% adalah targeted attack ya. Kenapa disebut targeted attack? Karena memang orang niat untuk membobol sistem mereka. Misalkan saya mengincar nih, yang saya mau bobol adalah misalkan Citibank ya, atau BCA. Apa yang saya bobol? Saya akan ambil nomor kartu kredit mereka untuk saya keluarkan, saya akan jual ya, makanya disebut targeted attack. Orang memang niat ya, niat untuk nyolong ya. Satu kartu kredit itu harganya 10.000 perak atau $1. Kalau setiap hari saya bisa kumpulin 1.000, berarti saya dapat $1.000 setiap hari. Profesi apa coba yang $1.000 setiap hari ya. Hacker itu kan pakai singlet, ngopi, dapat duit $1.000 semalam. Nah, 3 malam saya sudah dapat 3.000 ya. Capek loh jadi dosen itu ngajar Pak Medi ya. Satu jam aja cuma berapa ya, jadi hacker enak, 1 hari dapat 1.000. Kalau sebulan Anda kalikan sendiri ya. Kaya raya kan kalau nggak ketangkep. Kemudian 62% adalah breach ya. Orang nembus ke dalam sistem. Nembus itu nggak mesti nyolong, melihat-lihat. Ini ada yang kosong apa enggak ya, ada yang bisa diambil datanya atau enggak, informasinya bisa di-copy apa enggak ya, 62%. Dan yang paling banyak adalah 552 juta identitas itu dieksploit ya. Contohnya seperti Gayus itu ya, itu klasik aja. Paspornya orang mati, namanya orang yang sudah meninggal, fotonya diganti si Gayus, dia bisa kemana-mana. Nah, itu contoh dari pencurian identitas. Kita terus ya, kita belajar dari cyber attack. Yang namanya cyber attack atau serangan ke cyber itu tidak pernah berhenti. Tadinya nyoba-nyoba untuk physical cyber attack ya, nyolong komputer, nyolong hard disk. Kalau ke warnet itu yang dicolong kan hardware semua ya. Ya kan? Bawa backpack tapi yang dicolong mouse, keyboard. Nah, lama-lama orang bosen karena harganya nggak seberapa ternyata. Dijual juga susah. Ya. Jadi kalau kita kehilangan laptop, dijual kembali itu sudah nggak ada harganya. Tapi coba informasi, wah, harganya sangat mahal sekali. Apalagi ada informasi yang sangat pribadi di dalam laptop, itu bisa tawar-menawar. Ya, ada beberapa kasus beberapa tahun lalu seperti Ariel dan Luna, ya, pasti tahu semuanya. Itu kasus yang sangat mahal sekali. Ya. Kalau orangnya pintar, bargaining. Ini kalau kamu nggak mau bayar, ini saya rilis ke pers. Ya. Nah yang punya pasti takut. Ya, itu bargaining, tawar-menawar. Berapa miliar? Kamu minta berapa? 10M. Bayar. Ya. Nah kalau nggak dilepas ke pers, nah itu harganya tinggi sekali. Makanya kan kayak bom waktu, bos. Ya. Nah informasi pribadi itu sangat mahal. Makanya hati-hati. Jangan memproduksi informasi pribadi di handphone atau di laptop. Karena kita tidak tahu kapan pun bisa hilang, kapan pun bisa write pindah ke sebelah. Ya. Termasuk di trash bin dan segala macam itu bahaya. Kalau kita tidak pernah empty trash, itu bisa ditarik orang. Ya. Nah, hati-hati karena informasi pribadi itu sangat
sensitif. Yang kedua, cyber attack itu makin lama tidak makin sedikit, volumenya makin naik, makin canggih, ya, dan mereka berkoordinasi. Hacker itu pinter, temannya banyak, sehingga dia nggak bisa pakai saya kan pakai temannya. Nah, dia berkoordinasi, jadi kerjasama. Kayak mafia sudah ya. Kalau di Rusia itu mafia cyber ada. Mafia cyber itu janjian. Ya. Dia melihat ada situs startup yang baru naik, ya. Wah, ini pendapatannya bagus. Kalau di sana kan situs judi itu biasa ya, judi online. Nah, dia email, dia peringatkan, Anda mau diamankan nggak situsnya? Ah, enggak, buat apa? Nah, nanti di email lagi kedua, mau diamankan nggak? Harganya 1 kali pengamanan $10.000 seminggu. Wah, enggak. Ya, yang punya situs enggak, gitu ya. Ternyata beneran akhir bulan ya sikat. Down. Bayangin kalau situs judi down kan rugi ya, nggak nyala selama sekian jam itu rugi. Akhirnya dia dikirimin email lagi. Nah, kan saya udah kasih tahu. Kalau enggak down kan, ya sudah. Sekarang bayar berapa? Ya sudah, kamu harus bayar 200.000 US dollar. Yang tadinya cuma 10.000, karena sudah dihancurkan, dia minta 200.000 US dollar. Itu sama dengan 20 miliar. Ya, nah akhirnya dia harus bayar. Kalau enggak, dikerjain lagi. Karena yang nyerang itu tidak satu orang, janjian satu kelas begitu. Nanti bagi-bagi, kamu $5, kamu $5. Cyber attack itu makin lama dia ingin mencari harga yang paling tinggi. Ya, makanya informasi-informasi yang paling sensitif, punyanya SBY, punyanya Obama, itu akan dicari oleh hacker yang jago-jago karena harganya sangat mahal. Ya, bayangin Obama itu kan pegang pin nuklir, nah, akan dicari. Peta kekuatan Amerika, Obama yang punya. Ya. Tabungan SBY, siapa yang tahu? Kan gak ada yang tahu kan? Nah, itu lagi dicari sama hacker berapa. Kekayaannya SBY berapa? Nah, ini ya, off the record kan. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi itu yang sedang dicari oleh para hacker untuk diambil data. Nah, ternyata cyber attack itu tidak hanya untuk mencari dan mencuri informasi. Ternyata dipakai untuk perang. Contohnya Indonesia dengan Myanmar. Kemarin sempat ramai gara-gara Muslim di Rohingya, ya. Kalau Anda lihat gambarnya itu sangat sadis. Ya, Muslim dibantai kayak sapi. Potong lehernya dia sadis, sehingga rame di cyber. Indonesia dengan Bangladesh, apalagi Indonesia dengan Malaysia, sering banget. Ya, itu rame langsung di cyber rame perang, ya, saling sikat. Situs-situsnya Malaysia dibikin down, kebalikannya juga begitu. Situs-situsnya Indonesia dibikin down. Jadi cyber ini dipakai untuk alat perang. US dengan China, nah sering karena US mencurigai informasi banyak yang dicuri dan dikembangkan di Cina. Ya, Israel apalagi musuhnya sedunia. Ya, Israel musuhnya sedunia. Pakistan dengan India sering karena masalah perbatasan. Ya, jadi memang dipakai untuk perang cyber. Nah, potensial cyber attack banyak sekali penyakit-penyakitnya. Ada intrusion, ada deface. Ya, deface itu yang paling gampang ya. Situsnya orang diganti. Kemudian DNS attack, ada DDoS, ada bom, ada routing operation, ya, critical infrastructure, dan banyak lagi serangan-serangan di cyber. Ya. Nah, yang saya khawatirkan adalah serangan cyber ke Indonesia yang tidak bisa
tolerate, yaitu critical infrastructure. Contohnya energi, gas, ya, power, PLN, air, ya, banking, finance, transportasi, communication, information system. Ya, ini semua bisa dihajar oleh cyber attack, ya, bisa dihentikan. Ya, makanya Amerika menjaga ketat yang namanya instalasi gas, ya, air. Nah, kalau kita kan air banyak dari sungai bisa diminum. Ya, kalau di Amerika itu kan kalau kita jalan kaki di trotoar mana kita bisa pencet air keluar, itu bisa diminum. Bayangin coba air minum satu Washington itu dijaga ketat sama tentara. Kenapa? Ternyata kalau dicemplungin racun di instalasi air, satu kota habis. Betul. Makanya jangan ketat. Karena air itu diminum satu kota dan kota-kota yang lain. Listrik apalagi? Ya, kita teruskan. Nah, makanya penyakit komputer ini makin lama makin naik, makin canggih dan gratisan banyak. Mulai tahun 80-an penyakit komputer atau yang disebut dengan orang hacker, ya, atau cracker itu banyak sekali. Yang tadinya hanya yang dicolong password, sekarang tidak password yang dicolong, tapi database. Kalau data kan cuma selembar, nah database. Database kan berarti satu kamus ini bisa dicolong. Ya, kalau mahasiswa yang pinter nilai E jadi A, Pak Yadi ya. Nah, kalau nilai A jadi E, nah mahasiswanya agak miring berarti. Sudah dapat A dijadiin E. Nah, ya, nggak mungkin. Jadi kebanyakan mahasiswa inginnya nilai E jadi A, sehingga dia ngopong-ngopong database-nya kampus. Jadi melakukan exploiting, hijack sampai ke paling atas. Ya, kalau bisa internet banking itu di hack. Ya. Kita lihat cyber attack di nasional. Ya. Industri keuangan bisa diserang karena ATM, nilai tukar, saham, reksadana, kredit, laporan keuangan itu bisa diserang. Ya. Ketergantungan dengan mesin ATM tinggi nggak Anda sekalian? Ya. Bapak Ibu apalagi? Ya. Seberapa kuat kalau kita punya uang di dompet untuk menjaga stabilitas dapur? Seandainya listrik mati, dimatikan, ya, mesin ATM tidak menyala, Anda seberapa kuat? Oh masih ada duit nih di dompet, seberapa kuat? Ya, paling lama 4 hari. Ya, lebih dari 4 hari sudah mulai melirik tetangga, kasak kusuk, pinjam tetangga bisa nggak ya? Nah, tetangganya juga gitu, kasak kusuk, pinjam tetangga bisa nggak ya? Sama akhirnya. Sehingga ini yang paling ditakutkan kalau terjadi listrik mati berlama-lama, karena mesin ATM pasti akan mati, uang cash tidak beredar. Ya, kalau sudah kayak begini kita tidak bisa belanja di Indomaret, tidak bisa belanja di tempat-tempat yang ada makanannya. Akhirnya ras, saling sikut supaya dapat makanan. Industri kesehatan ini juga bisa di attack. Kenapa? Database bisa diacak-acak. Kalau dulu zaman Pak Harto, yaitu database bahaya. Kalau presiden itu kan harus sehat terus. Kalau presiden nggak sehat, nanti nilai tukar turun, ya, saham turun. Nah, sehingga dijaga kestabilan presiden harus sehat. Tidak boleh ada informasi yang miss. Industri pertahanan apalagi? Siapa yang tahu jumlah tentara nasional Indonesia TNI? Tidak ada yang tahu. Berapa jumlah tank? Berapa jumlah kapal, frigat dan lain-lain? Berapa jumlah pesawat? Tidak ada yang tahu. Karena memang disembunyi. Kalau
Indonesia ketahuan. Oh, Indonesia cuma punya tentara sekian, granat sekian, ya, amunisi sekian. Ya udah, ayo perang. Paling cuma tahan 3 hari. Nah, gitu deh. Ya. Jadi industri pertahanan ini juga bahaya kalau kita diserang. Ya, peta serangan dan segala macam bisa sakit kepala kalau jatuh ke tangan musuh. Infrastruktur kritis, listrik, PAM, nah ini bahaya. Ya, kalau itu dimatikan, apalagi informasi kenegaraan. Ya. Tiba-tiba di websitenya SBY, besok jam 3 sore kita akan serang Malaysia. Nah, semua orang panik. Ini benar nggak nih SBY ngeluarin statement begini? Padahal cuma di device orang. Ya, nah, ya, kenegaraan itu sangat bahaya kalau di manipulasi. Nah, tren cyber attack di dunia global ini saya catat ada beberapa, ya. Sebenarnya udah banyak ratusan, cuman nggak sempat lah kalau seminar ini cerita kayak kuliah nanti. Saya akan ambil yang penting-penting saja. Serangan dan penipuan di social network. Siapa yang tidak pernah tahu di Facebook banyak orang iklan nggak? Banyak, jualan tas, jualan handphone, murah meriah. Ada yang jualan Galaxy Note 3 cuma 2 juta, 3 juta. Kadang kan kita pengen beli ya. Oh, ini harganya murah banget gitu. Tapi dalam hati ini benar gak sih gitu. Karena sudah memproteksi diri, jangan-jangan ini saya mau ditipu. Ya, sehingga banyak sekali penipuan itu di internet, di Facebook. Banyak juga orang identitasnya disamarkan, ya. Namanya laki-laki nyaruh jadi perempuan. Orangnya jelek dikasih foto yang cakep. Banyak gitu ya. Karena minder di Facebook. Kenalan dengan cewek, ya, fotonya diganti. Namanya siapa? Anton. Ya. Jadi diganti. Saling menghujat di Twitter. Banyak. Kemarin waktu Pilpres ada yang dukung pasangan 1, ada yang dukung pasangan 2. Kalau dijelek-jelekan nomor 1, yang 2 ya sama orang yang nomor 2. Yang nomor 2 jelek-jelekin nomor 1. Banyak sekali ya. Kemudian situs palsu. Banyak. Kemarin lagi heboh liputan6.com. Ya, katanya asli, ternyata palsu. Semua beritanya salah. Ya, penggiringan opini dan politik di sosial media banyak. Ya, oh ini PKI, oh ini apa? Pro Chinese, oh ini pro Amerika, banyak. Ya. Kemudian saat ini hacker menggunakan yang disebut intelligent information gathering. Ya, cari informasi cepat sekali di internet. Gak perlu sekarang nanya orangnya. Pak ini tinggal di mana? Pak ini nggak perlu. Cari di internet pasti informasinya lebih lengkap. Ya. Misalkan nama saya dicari internet itu sudah lebih dari 2 juta hit yang masuk ke internet. Jadi tidak bisa membohongi orang lain. Ya, saya tidak mengupload, tapi orang lain yang mengupload informasi. Cyber attack yang kedua adalah serangan di peralatan mobile. Karena kita pakai peralatan mobile, ya, sehingga banyak sekali peralatan yang kita bawa. Anda bawa handphone berapa, Mbak? Mas? 1, berarti kaya. Berapa, Mbak? 1 apa 2? Pak Edi, 1 apa 2, Pak? 2. Pak Edi? 2. Kalau yang bawa handphone lebih dari 1 itu miskin. Gak percaya? Nah, saya bawa 4, Pak. Ya, kenapa? Buat istri saya sendiri. Oh, ngirit. Ya, pakai provider yang sama bapak saya pakai Telkom. Nah, ini ngirit. Pakai provider yang sama. Ya, sama teman-teman saya pakai provider yang lain lagi. Kurang. Karena link Anda lebih sedikit dari saya, ya, karena link saya lebih banyak, sehingga saya harus memperhitungkan, oh
mau pakai ini aja supaya murah. Kan saya nggak mungkin mengganti handphonenya bapak saya. Pak, mau pakai ini aja kan nggak mungkin. Kan saya nanya, Pak, bapak pakai apa? Oh, saya pakai Flexi. Ya sudah, saya ikuti pakai Flexi supaya lebih murah. Ya, jadi peralatan mobile ini akan semakin banyak dipakai, tetapi rawan terhadap virus. Ada yang punya smartphone atau handphonenya sudah bisa internet? Siapa? Nggak percaya saya kalau nggak pakai internet. Ayo, ngaku. Nggak apa-apa, ngaku. Yang pakai yang handphonenya bisa internet, bisa semua lah. Dari sekian ini, Anda pakai antivirus nggak? Buat apa, Pak? Berat-beratin aja, nggak ngerti lagi ya. Jadi banyak smartphone yang tidak memiliki antivirus. Karena apa? Dianggap berat sehingga mudah untuk di-attack oleh hacker. Hacker akan menginstall spyware. Untuk apa? Bisa mengawasi kita, bisa men-sniff target dan lain-lain. Bayangin kalau handphonenya SBY dipasangin sniff, apapun yang dibicarakan oleh SBY, si hackernya tahu. Ya, nah itu bahayanya kalau petinggi kita tidak tahu tentang cyber attack, dikirim nanti sama si hacker. Nah, begitu dia buka, masuk itu untuk bisa di sniff. Kemudian mobile spyware ini dapat mencari lokasi si korban dengan menghubungkan ke GPS. Jadi SBY dimanapun si hacker tahu. Apalagi hackernya disuruh SBY lagi di mana. Nah, untuk dipasang target operasi, misalkan penyerangan presiden. Nah, ini bahaya. Kemudian ada buku yang terkenal namanya Hacking Android sama Penetration Android Device. Ya, buku sekarang banyak sekali di internet, ada yang gratis pakai e-book, ya. Ada yang dijual Gramedia. Buku banyak sekali yang hacking dibandingkan yang defense. Ya, sekali keluar hacking itu 50 biji, tapi yang defense paling 2 biji. Nah, yang ketiga adalah kecanggihan dari next generation hacking. Kenapa? Karena anak-anak muda belajar terus dibandingkan seusia saya dan Pak Edi. Tools yang dipakai di internet banyak banget gratisan, canggih-canggih, sehingga disebut dengan next generation hacking. Sekarang kita mau hacking di YouTube diajarin, tinggal masukin keywordnya. Ya. Mau nyari buku referensi di Google banyak. Komen promnya banyak. Mau pakai Linux ada, mau pakai Windows apalagi, mau pakai Mac ada, yang sudah jadi ada. Ya, jadi bisa dikatakan sekarang nggak ada orang nggak bisa menghack komputer orang. Ya, makanya disebut next generation, naik. Ya. Bahkan hacker-hacker yang di Indonesia itu diuji di Amerika. Umur 13 tahun dia bisa jebol sistem. 13 tahun gitu. Bayangin kalau dia umur 20 sudah kayak apa. 13 tahun sudah bisa menghack sistem. Nah terus ya. Yang keempat adalah ancaman dari dalam organisasi dan kejahatan yang terorganisir. 60% ancaman cyber security itu berasal dari dalam internal. Contohnya, ya, banyak orang yang sakit hati, dipecat, kecewa, gajinya kecil. Kalau kita ya gampang aja, kalau gaji kecil kenapa di situ? Keluar aja, cari tempat lain. Udah gaji kecil terus ngerjain perusahaannya. Nah ini nggak benar. Contohnya itu ya si Edward Snowden, pernah dengar? Nah sekarang lagi diburu oleh CIA Amerika. Ya, khawatirnya itu mati nanti karena membocorkan rahasia negara Amerika. Ya. Kemudian kejahatan organisasi lain
contohnya di Cina, Brasil, ya, di Eropa Timur itu mereka berkelompok untuk mendapatkan uang dengan menghajar situs-situs orang. Nah, kalau dari sini perlu adanya human resource security control. Untuk apa? Orang yang direkrut itu harus bersih, ya, jangan yang orang yang nggak jelas. Yang kelima adalah infrastruktur dan outsourcing yang tidak aman. Infrastruktur yang tidak aman seperti apa? Ya, banyak sekarang orang ditempelin ke perusahaan lain tanpa memikirkan keamanan. Contohnya cloud, ya, infrastruktur as a service, ya. Kemudian ada application, ada orang. Sekarang orang pun juga sewa, ya, nggak perlu pakai tenaga kerja sendiri, bisa sewa ke tempat lain. Security juga, ya, yang disebut dengan cloud computing services. Jadi perusahaan IT harus memilih bagaimana yang baik, bagaimana yang aman, duitnya berapa, nah harus gitu. Ya. Ini yang paling bahaya. Kenapa saya buat merah semua? Ya. Kalau di istilah hacker itu disebut dengan fire sale. Dibombardir. Yang pertama yang dibombardir adalah transportasi. Kalau kita sih aman-aman aja ya. Kalau di negara maju yang dihajar duluan adalah transportasi. Contohnya MRT. MRT kalau di negara sana itu pakai komputer, pakai listrik. Tapi kalau itu dimatikan semua orang berhenti. Gak bisa ke kantor, gak bisa ke tempat sekolah, kuliah dan sebagainya. Kalau itu sudah dibikin mati, shutdown. Yang kedua adalah telekomunikasinya dihajar, sama keuangan dibuat shutdown, sehingga kita nggak bisa ambil duit, nggak bisa nelpon dan seterusnya. Kalau ini dua sudah kena, yang ketiga adalah energi, pangan dibuat shutdown, sehingga kita kolaps. Ya, jadi kalau perang itu sudah nggak perlu perang fisik sekarang. Malaysia menyerang Indonesia, ya, itu yang akan dimatikan adalah kalau dia ngikutin seperti ini, habislah kita. Ya, untungnya kita negara kepulauan, tidak seperti Singapura. Ya, Singapura itu terintegrasi semua, MRT, listrik, pangan, semua terintegrasi. Ya, kalau kita kan terpecah-pecah, Sumatera, Lampung, ya, Kalimantan, Jawa, Ambon, Papua masih nyebar, jadi susah. Kalau mau nyerang ya masih siap, ya. Tapi kalau kita nyerang Malaysia, dimatiin kayak begitu, Malaysia kolaps. Ya, cuma kita nggak punya orang yang secanggih itu untuk mematikan semua. Nah, kemudian saya akan ke peranan riset. Waktu saya masih banyak ya. Gak terasa kalau ngomong kan ada terus. Nah, kita menyebutnya peranan CERT sama CSERT, ya. CERT itu Computer Emergency and Response Team. Yang sudah ke Jakarta siapa kemarin? Oh, sedikit sih yang ke Jakarta. Ini sudah tahu ya, EDCRT. Ada CSERT yang Computer Security Incident Response Team. Di nasional seperti apa? Jadi yang benar, insiden response team itu selalu akan memonitor internet di nasional, ya, di negara masing-masing. Kalau di Jepang dia ada namanya GB CERT, Japan ya CERT. Kalau di Malaysia CERT, ya. Kalau di Brunei CERT, ya, Brunei CERT. Ya, kalau di Thailand Thai CERT, ya. Thailand CERT, ya. Kalau di Amerika US CERT, ya. Bangladesh CERT banyak. Sekarang CERT itu di dunia ini ada 165 tim, ya, 300 negara, 165 tim, ya, mengawasi masing-masing negara. Nah, alasan pendirian CSERT kenapa? Infrastruktur keamanan yang paling baik pun di dunia itu tidak luput dari serangan, ya, cyber security. Jadi selalu dicoba-coba orang, baik yang
sendirian maupun yang berkelompok. Yang kedua, bagaimana kalau bila insidennya tetap terjadi? Maka institusi harus bergerak secepat mungkin untuk menutup kegagalan informasi. Istilahnya merespon. Misalkan PLN diserang, PLN nggak bisa sendirian, dia harus menghubungi lembaga keamanan. Untuk apa? Supaya PLN-nya nyala lagi. Nah kalau enggak, PLN mati. Wah kita yang KO. Kalau PLN mati, rumah sakit berhenti gimana? Lagi ngoperasi berhenti. Nggak ada genset lagi. Gimana? Sudah dibelek, mau dijahit nggak kelihatan. Kacau. Yang ketiga adalah untuk melindungi kejadian yang tidak diinginkan, sehingga ini yang disebut dengan proteksi, preventif. Sehingga mereka harus berbagi informasi dengan negara lain, dengan instansi lain supaya aman. Kemudian fokus kepada penanganan kerentanan atau yang disebut dengan vulnerability, melakukan mitigasi, kemudian pencapaian regulasinya sudah sampai mana, sudah dipakai atau belum, pakai password apa enggak, transaksinya pakai enkripsi apa enggak, dan sebagainya. Nah alasannya adalah kenapa? Karena alasan hukum. Contoh, ada seorang hacker pakai wifi-nya Unsur untuk nyerang situsnya SBY. Nah di sana terdeteksi oleh Pas Pampres, ini IP-nya Unsur. Nah, Pas Pampres kan nggak mau tahu kan? Nah, yang dikontak adalah ditelepon rektornya Unsur. Ini kamu situsnya SBY di-deface, dibikin down. Kita deteksi dari Unsur. Nah, rektor akan cari ke bawahnya. Dekan ke Pak Edi, Pak Edi ditekan. Pak Edi, kalau Anda tidak mencari, kami yang akan mencari sendiri di Unsur. Wah, lebih bahaya. Mendingan yang saya cari kan. Jadi Pak Edi dengan mengerahkan dosen-dosen akan mencari. Kalau kita tidak punya, maka Pas Pampres yang akan ke Unsur. Lebih pusing nanti. Kenapa? Nanti servernya dia yang ambil. Dan ini tersangkanya servernya diambil. Nah itu kalau servernya ada dilema gimana? Ambil. Server keuangan diambil, karena dia nggak mau tahu ini tersangka. Makanya itu menjadi penting karena alasannya masalah hukum. Kalau masalah hukum berarti Pas Pampres nanti menghubungi servernya yang akan bergerak ke bawah. Kemudian masalah pemenuhan bisnis, permintaan pasar. Kemudian pada saat terjadi insiden, siapa yang menangani? Semua orang angkat tangan, wah saya bukan yang bertanggung jawab. Semuanya begitu. Nah nanti siapa yang mau kerja? Kalau komputernya down atau komputernya menghack pejabat tinggi. Yang ketiga, yang keempat adalah sebagai point of contact yang bertanggung jawab bila terjadi insiden. Siapa yang bisa dihubungi? Yang kelima adalah kelompok ahli yang memberikan rekomendasi. Saya slide-nya ada 100, gimana ya? Gak apa-apa ya? Panjang sekali. Nah, mengapa butuh season? Banyak sekali ya. Pada saat insiden cyber terjadi dan menyebar, maka perlu tindakan. Apa saja? Banyak yang mendeteksi, melakukan mitigasi, membangun saluran komunikasi, memberikan peringatan dini, memberitahu pihak lain, koordinasi, berbagi data, melacak. Jadi banyak sekali kerjaannya yang bisa dikerjakan. Nanti kalau Anda jadi pegawainya itu menarik. Kalau di
Di Jepang kira-kira 100 orang, di Meiser 300. Ya, tenaga kerjanya SDM. Di Cina berapa? 300.000. Ya, pegawai CERT. Minum dulu ya. CERT-nya Cina itu ada 300.000 orang tersebar yang ke mana-mana. Makanya kalau di Cina ya, kita buka situs-situs yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah itu nggak bisa. Makanya di Cina kan nggak ada Google kan? Google itu ditutup. Terus kita buka, kan dia lagi bermasalah dengan Mongol. Kita buka situsnya Mongol nggak keluar. Apalagi pornografi, ya, yang ada tutup-tutupnya itu sudah ditutup semua. Ya, judi di Cina juga ditutup. Facebook ditutup karena dianggap mengganggu pemerintah Cina. Ya. Jadi sangat strict kalau internet di Cina, tidak boleh segala macam. Yang bahaya kalau turis ke Cina terus buka-buka dari hotel yang berbau Amerika, didatangin nanti sama polisi karena dia tahu, karena ada orang sel. Ini dari IP hotel sekian dicek, nomor kamar sekian, tahuan. Makanya harus hati-hati kalau di Cina, agak strict masalah internet. Nah, lingkup pekerjaan sistem banyak menyediakan konten, melakukan identifikasi, ya, penelitian, pengalaman, kesadaran, merespon, banyak sekali. Ya. Nanti slide-nya saya upload di slide share, jadi Anda bisa download, nggak usah capek-capeknya. Saya lihat orang mencatat semua kayak kuliah. Zaman internet kok pakai kertas ya kan? Kalau zaman saya main ya, itu nyari slide-nya dosen setengah mati. Ya kalau dosen kan pakai slide dulu ya Pak. Slide-nya itu pakai HP, terus kita habis kuliah datang ke Pak dosen. Pak boleh minjem Pak? Enggak, enak aja. Nanti saya mau pakai kuliah lain. Setengah mati mau minjem. Sehingga pas dia lagi kosong baru bisa difotokopi. Ya kalau sekarang upload semua, ya, tinggal tarik. Tinggal kita mau baca apa enggak kan gitu. Macam-macam sistem banyak sekali. Ada yang disebut internal CERT, ya. Ada nasional, ada coordination center, ada analysis center, ada vendor team, banyak. Ya, jadi negara punya CERT, kemudian industri punya CERT, ya, kemudian vendor ini juga punya CERT seperti Toshiba, Fujitsu. Ya. Kalau saya ke Jepang itu, yang saya kunjungi kantor-kantor CERT karena menarik. IBM itu punya sendiri, Fujitsu punya sendiri, Toshiba punya sendiri. Kalau negara kita masih kurang, ya memang agak mundur ya. Tapi nggak apa-apa kalau nanti Anda kerja ke Jepang dan lain segala macam bisa wawasannya lebih luas. Jabatannya banyak, ya saya nggak sebutkan, banyak sekali. Macam-macam organisasi, ada Forbes. Ini yang paling tua di dunia, ada 165 negara. Ada EPICER, ya, Asia Pasifik. Ada OIC CERT, ini organisasi Islam. Ya, ada TF CERT, ini Eropa. Ada ENISA, ada ANSA. Nah ini contohnya Forum Incident Response Team, ya. FORS, ya. Kemudian Asia Pasifik, ada Eropa, ada TF CERT, Terena, ya. Nah, kemudian fungsinya CERT yang paling penting itu ada
defense, ya, monitoring, intercept, surveillance, mitigation, ya, sama remediation sama offensive. Tapi yang tidak dilakukan negara kita adalah offensive. Offensive itu apa? Nyerang negara lain itu tidak pernah dilakukan karena bahaya, ya. Kita hanya defense sambil memonitor. Intercept enggak. Kita tidak nge-tap jaringan orang karena kalau Australia iya, kalau kita enggak. Ya, surveillance mengamati, ya, oke. Mitigasi, ya. Remediation, ya. Offensive enggak, intercept enggak. Kalau KPK ya mengintercept. Kemampuan CSIR yang paling penting adalah 4 biji ini, yaitu melakukan proteksi, mendeteksi, merespon, sama sustain. Memproteksi supaya apa? Jaringan aman. Mendeteksi kalau jaringan diganggu. Merespon kalau ada serangan, direspon. Ya. Kemudian disustain, berkolaborasi. Nah, penanganan insiden cukup banyak. Ada awareness, yaitu memberikan sosialisasi seperti ini. Ya, kemudian mendeteksi, triage, merespon, dan melakukan proteksi. Itu melingkar atau circle. Sumber pendanaan ini yang paling sulit. Ya, biasanya pendanaan dari organisasi Indo, IDCT itu dari Kominfo. Kalau di unsur mau didirikan, ya harus dari unsur. Yang kedua adalah dari proyek sponsor, dikasih dana dari luar. Ya, atau iuran keanggotaan, susah, narikin satu-satu, susah. Ya, pendanaan dari pemerintah. Bagus kalau ada APBN. Ya, kemudian menyediakan jasa keamanan. Jadi kalau ada problem ditangani dibayar, ini juga bisa. Ya, tapi yang paling bagus adalah dari organisasi Indo yang merah. Ya, ini logonya banyak. Ya, nanti bisa cek sendiri di internet. Forum respon tim sudah 304 tim selain 165 negara tadi. Nah, total episode ada 25 tim member Asia Pasifik. Nah, ini yang di nasional ada ID CERT, ada ID CIRT, ada Academic CERT, ada sektor, ya, Bank Indonesia, ada militer, ada government CERT. Anggota CSIR yang paling besar Cina sudah lebih dari 30.000. Paling kecil ada itu di kepulauan yang di Hawaii, cuma 5 orang ada. Nah, ini mereka setiap tahun ada pertemuan, annual conference namanya. Kemudian mereka buat technical colloquium untuk sharing teknis, penanganan insiden, network security, web security dan segala macamnya. Di setiap negara ada, di Miami, di Washington ada, di Roma ada, di Thailand ada, banyak banget. Nah, koordinasi ini penting di SER. Harus ada koordinasi insiden. Ya. Jadi laporan dari internal atau laporan dari eksternal. Ya, kalau internal berarti dari mesin monitoring. Kemudian mereka melakukan koordinasi. Nah, koordinasi di bawah lokal CSIR yaitu ada insiden, kemudian turun ke lokal CSIR, kemudian mereka melakukan koordinasi, kemudian dikirim ke nasional, yaitu CSIR nasional, dikirim lagi ke Asia Pasifik, baru ke level first yang paling gede. Tugasnya banyak. Nah, pembangunan dan pengembangan CSIR yaitu mulai stage 1 sampai stage 5. Ini kalau belum ada sampai menjadi ada. Nah, ini struktur SDM-nya, mulai ketua, ya, departemen, operasionalnya apa, ya. Ada top management, ada middle management, ada operasional management. Yang paling penting adalah membutuhkan masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak mau bekerja sama, ya susah. Contohnya sekarang di Jakarta, transportasi nggak jalan-jalan kan, transportasi umum macet di mana-mana. Karena
Semua naik motor sendiri-sendiri, semua naik mobil sendiri-sendiri. Ya susah. Sama di internet, kalau tidak ada yang mau melaporkan, ya tidak ada yang tahu ada kejadian. Ya, ini sister body. Jadi ada organisasi induk, ada sektor, ada nasional. Ya. Nah, struktur sister. Ya. Secara nasional kalau di negara kita itu ada ID Sirki. Kemudian sektornya telekomunikasi dan akademik. Telekomunikasi itu ada Telkomsel, ada Indosat, ada Indosat, kalau akademik ada akademik. Nah, ini infrastrukturnya, selalu ada konsol, ada sensor, ada analyzer, ada server, ada storage. Untuk apa? Ya nyimpan kejadian. Kalau ada kejadian lagi tinggal buka. Terus mitigasinya bagaimana supaya lebih cepat. Tugas pentingnya preventif, deteksi, respon, dan riset. Nah, kesimpulan yang paling digemari mahasiswa ya, kesimpulan. Karena dari tadi dengerin. Kesimpulan SISAT adalah lembaga keamanan nirlaba, jadi tidak memungut bayaran. Dia tidak profit oriented. Ya. Untuk apa? Tanggap darurat, mengatasi insiden. Yang kedua, SISAT itu diperlukan karena masalah hukum, supaya kita tidak diobrak-abrik oleh instansi lain. Yang ketiga adalah karena negara, industri, dan pendidikan itu membutuhkan, sehingga SISAT dipakai sampai saat ini. SISAT memiliki kebijakan keamanan, mendeteksi, penanganan insiden, dan melakukan kolaborasi, termasuk koordinasi. Nah, yang paling penting adalah SISAT memiliki sumber pendanaan yang jelas dan terencana. Nanti siapa yang bayar orang-orang SISAT? Kalau enggak bubar jalan, semua keluar. Karena gaji di luar lebih menarik. Oke, ini kontak saya kalau ada orang. Terima kasih Pak Moderator. Waktunya cukup.